Baik teman-teman, kita lanjut materi segi empat kita pada subbab yang kedua, yaitu tentang perbedaan antara jajar genjang dan layang-layang. Oke teman-teman, mari kita lihat bersama. Baik teman-teman, jadi pada subbab yang kedua ini kita masih akan melanjutkan beberapa teorema terkait jajar genjang ya teman-teman. Baru kemudian kita sambung dengan materi tentang layang-layang. Jika pada subbab yang pertama kita lebih melihat sifat-sifat apa yang terdapat pada sebuah jajar genjang, maka pada subbab yang kedua ini kita akan melihat ciri-ciri atau syarat-syarat apa yang membuat sehingga sebuah segi empat merupakan sebuah jajar genjang. Oke teman-teman, mari kita lihat teorema yang pertama pada subbab yang kedua ini. Bunyinya, jika dua sisi dari sebuah segi empat kongruen dan sejajar, maka segi empat tersebut adalah sebuah jajar genjang. Oke teman-teman, jadi teorema ini mau menjelaskan kepada kita bahwa cukup dengan melihat dua sisi saja dari sebuah segi empat, yaitu jika kedua sisi itu kongruen dan sejajar, maka segi empat tersebut adalah sebuah jajar genjang. Baik teman-teman, karena ini merupakan sebuah teorema, maka mari kita coba untuk membuat pembuktiannya. Oke teman-teman, sebelum mulai membuktikan, kita sketsa terlebih dahulu segi empatnya. Jadi saya sketsa segi empatnya. Ya teman-teman, kemudian saya beri nama segi empatnya adalah RS TV ya teman-teman. Kemudian kita tulis apa yang diketahui. Misalnya kita ambil sisi RS dan PT ya teman-teman. RS sejajar PT dan RS kongruen PT. Oke teman-teman. Kemudian yang akan kita buktikan adalah ditulis buktikan apakah segi empat RSTV adalah sebuah jajar genjang ya teman-teman. Nah, tujuan kita adalah mau membuktikan ini. Apakah segi empat RSTV adalah sebuah jajar genjang? Oke teman-teman, kita lihat langkah-langkah pembuktiannya. Pada langkah pertama seperti biasa kita tulis apa yang diketahui, yaitu dari gambar kita lihat bahwa kita tandai saja teman-teman RS sejajar dan kongruen dengan PT ya teman-teman. Sejajar saya kasih tanda panah ke arah yang sama, kemudian kongruen saya kasih tanda begini ya teman-teman. DRS sejajar dan kongruen PT. Kemudian pada langkah yang kedua, agar kita dapat menemukan hubungan-hubungan antar sudutnya, maka kita tarik sebuah garis dari titik P ke S sebagai diagonal dari segi empat tersebut ya teman-teman. Kita tarik, kita gambar diagonal PS seperti ini ya teman-teman. Pada alasannya kita tulis terdapat tepat sebuah garis melewati dua titik, yaitu titik P dan titik S. Kemudian pada langkah yang ketiga teman-teman, karena kita sudah tarik diagonal PS yang membagi dua segi 4 RSTP ini menjadi dua buah segitiga, yaitu segitiga RSP dan segitiga TVS, maka kita dapat tulis bahwa PS kongruen dengan PS berdasarkan sifat identitas
ya teman-teman, karena VS menjadi bagian dari segitiga RPS dan juga menjadi bagian dari segitiga VST. Kita tulis itu di langkah yang ketiga. Kemudian pada langkah yang keempat, kita temukan bahwa kita punya sudut RSP yang kongruen dengan sudut SVT. RSP, ini teman-teman, yang kongruen dengan sudut SVT. Berdasarkan teorema, jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah transversal, maka sudut berseberangan interiornya adalah kongruen. Oke teman-teman, sampai pada langkah yang keempat ini kita lihat bahwa kita sudah punya sisi RS kongruen dengan sisi PT. Kita sudah punya ini sepasang sisi yang kongruen, kita tandai di sini. Kemudian kita juga punya VS yang kongruen dengan PS adalah sepasang sisi yang kongruen juga. Kemudian kita punya sudut RSP yang kongruen dengan sudut SVT, merupakan sepasang sudut yang kongruen, ditandai di sini dengan angle. Oke teman-teman, kita lihat posisi dari sisi-sisi dan sudutnya ini teman-teman. Jadi RS kongruen PT di sini ya teman-teman, di sini. Kemudian VS kongruen PS di sini. Kemudian sudutnya berada di tengah ya teman-teman. Sudut ini diapit oleh dua buah sisi. Oke teman-teman, berarti kita dapat simpulkan bahwa segitiga RSP kongruen dengan segitiga TPS berdasarkan metode pembuktian kekongruenan dua segitiga, yaitu metode side angle side ya teman-teman, side angle side. Oke teman-teman, karena kita sudah peroleh bahwa dua segitiga ini kongruen, maka bagian-bagian yang bersesuaian dari dua segitiga yang kongruen ini adalah juga kongruen. Ini kita dapat buat sudut RPS juga kongruen dengan sudut VST ya teman-teman. Tandai di sini. Sudut RPS juga kongruen dengan sudut VST berdasarkan metode pembuktian CP/CTC ya teman-teman. Kemudian pada langkah yang ketujuh, berdasarkan sebuah teorema bahwa jika dua garis dipotong oleh sebuah transversal sehingga sudut berseberangan interiornya adalah kongruen, maka kedua garis tersebut adalah sejajar. Nah, kita punya sudut berseberangan interiornya adalah sudut ini dan sudut ini ya teman-teman. Kemudian kita punya garis RP dan garis ST yang dipotong oleh transversal PS. Maka berdasarkan teorema tersebut, maka garis RP dan garis ST adalah sejajar ya teman-teman. Adalah sejajar, saya tandai di sini. Oke. Jadi melihat dari 7 langkah yang sudah kita kerjakan ini, ternyata kita sudah punya garis RS yang sejajar dengan garis PT, kemudian ada garis RP yang juga sejajar dengan garis ST. Maka berdasarkan teorema bahwa jika dua pasang sisi yang berhadapan dari sebuah segi empat adalah sejajar, maka segi empat tersebut adalah sebuah jajar genjang. Nah, pada langkah yang ke-8 kita dapat simpulkan bahwa RSTP ini adalah sebuah jajar genjang. Oke teman-teman, sampai pada langkah yang ke-8 ini kita sudah dapat membuktikan teorema ini bahwa cukup dengan melihat dua sisi saja dari sebuah segi empat, yaitu jika kedua sisi itu kongruen dan sejajar, maka segi empat tersebut adalah sebuah jajar genjang. Oke teman-teman, tetapi saya minta teman-teman, karena kita sudah membuktikan satu contoh dari teorema ini, maka teman-teman saya minta untuk mencoba membuktikan dengan cara yang lain, membuat pembuktian yang lain, misalnya dengan menggunakan diagonal yang lain ya teman-teman. Misalnya teman-teman menggunakan diagonal RT ya teman-teman.
kemudian memilih sisi-sisi yang kongruen dan sejajar itu, misalnya sisi RV dan sisi SD. Lalu terserah teman-teman bagaimana cara menempatkan posisi sudut-sudutnya. Oke teman-teman, kegiatan ini, pembuktian ini teman-teman lakukan di dalam kelompok kecilnya masing-masing, saling membantu, saling menjelaskan sehingga semua bisa paham. Oke teman-teman, kita lanjut. Seperti pada aktivitas pada subbab yang pertama, maka pembelajaran pada subbab yang kedua ini juga akan kita isi dengan beberapa aktivitas. Nah, untuk aktivitas pertama pada subbab yang kedua ini, kita menggunakan 2 buah sedotan ya teman-teman. 2 buah sedotan ini kita potong setiap sedotan menjadi 2 bagian yang berbeda ukuran, sehingga panjang potongan sedotan pertama sama dengan panjang potongan sedotan yang kedua. Nah, sekarang bentuk segi empat dengan menempatkan potongan ujung ke ujung, sehingga sisi yang kongruen terletak pada posisi yang berlawanan atau berhadapan ya teman-teman. Nah, jenis segi empat apakah yang terbentuk? Nah, teman-teman, saya bantu untuk menjelaskan maksud dari aktivitas ini ya teman-teman. Jadi kita punya 2 buah sedotan yang ukurannya sama ya teman-teman. Ini sedotan 1, ini sedotan 2. Pegang bersamaan teman-teman, kemudian potong seperti ini ya teman-teman, sehingga potongan sedotan yang pertama ukurannya sama dengan potongan sedotan yang kedua ya teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman silakan menempatkan posisi potongan-potongan tersebut sesuai dengan petunjuk pada aktivitas 1 ini ya teman-teman. Oke, teman-teman, kemudian kita lihat teorema yang kedua. Jadi dari hasil aktivitas 1 tadi, kita dapat menemukan bahwa ada ciri atau syarat-syarat yang membuat sehingga sebuah segi empat itu merupakan sebuah jajar genjang. Ya, seperti pada bunyi teorema yang kedua, yaitu jika kedua pasang sisi berhadapan dari segi empat adalah kongruen, maka segi empat tersebut adalah jajar genjang. Teman-teman, saya bantu sketsa. Jadi jika potongan-potongan sedotan tadi yang kongruen itu teman-teman tempatkan seperti ini, misalnya seperti ini ya teman-teman. Oke, sehingga sisi yang ini kongruen dengan yang ini, sisi yang ini kongruen dengan yang ini, maka segi empat ini adalah sebuah jajar genjang. Oke teman-teman, untuk pembuktiannya tidak dibahas di sini. Teman-teman silahkan mencoba membuat pembuktiannya di dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian kita lihat teorema yang ketiga. Jika diagonal sebuah segi empat membagi 2 satu sama lain, maka segi empat tersebut adalah jajar genjang. Nah, saya bantu membuat sketsanya. Jadi jika kita punya sebuah segi empat seperti ini ya teman-teman, misalnya saja seperti ini, saya beri nama A, B, C, dan D ya teman-teman. Kemudian diagonalnya adalah diagonal AC dan diagonal BD ya teman-teman. Kedua diagonal ini saling membagi 2 satu sama lain, sehingga diagonal ukuran panjang yang ini sama dengan panjang yang ini, dan diagonal yang ini, panjang yang ini sama dengan panjang yang ini. Maka segi empat tersebut adalah sebuah jajar genjang. Sama dengan teorema kedua tadi teman-teman, kita tidak membahas pembuktiannya di sini. Teman-teman berlatih membuat pembuktiannya di dalam kelompok kecilnya masing-masing. Disiapkan dengan baik teman-teman jawabannya. Jadi jika nanti diminta untuk menjelaskan, maka teman-teman bisa menjelaskannya dengan baik. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang berikut ada aktivitas kedua dari subbab 2 ini, masih menggunakan peralatan yang sama dengan aktivitas 1 tadi, yaitu masih menggunakan potongan sedotan yang digunakan di aktivitas 1 tadi.
Tetapi penempatan posisi potongan-potongan yang kongruen adalah bersebelahan atau berdekatan. Nah, teman-teman, jenis segi empat apakah yang terbentuk? Oke, teman-teman, dari hasil aktivitas 2 ini kita dapat menemukan definisi dari layang-layang, yaitu layang-layang adalah segi empat dengan dua pasang berbeda dari sisi yang berdekatan adalah kongruen. Saya coba sketsa ya, teman-teman. Dua pasang berbeda dari sisi yang berdekatan adalah kongruen. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi misalnya kalau potongan sedotan tadi teman-teman letakkan seperti ini, sehingga pasangan sisi yang ini yang berdekatan ini kongruen, kemudian pasangan sisi yang berdekatan ini juga kongruen, maka segi empat ini adalah sebuah layang-layang ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Berikut ada aktivitas yang ketiga, tetapi tidak sulit aktivitasnya, teman-teman. Menggunakan selembar kertas. Kemudian teman-teman potong menjadi sebuah layang-layang ABCD sedemikian sehingga AB panjang AB-nya sama dengan panjang AD dan panjang BC-nya sama dengan panjang DC, seperti yang diilustrasikan pada gambar A ya, teman-teman. Kemudian lipat layang-layang ABCD sepanjang diagonal AC. Nah, gambarnya seperti pada gambar B itu ya, teman-teman. Nah, apakah dua segitiga yang terbentuk ini kongruen? Kemudian yang kedua, lipat layang-layang ABCD sepanjang diagonal BD. Apakah dua segitiga yang terbentuk ini kongruen? Nah, teman-teman silakan mencoba membuat aktivitas ini di dalam kelompoknya masing-masing, temukan jawabannya. Kemudian dari hasil aktivitas ini diharapkan teman-teman dapat melihat sifat-sifat apa yang terdapat pada sebuah layang-layang. Oke, teman-teman, jadi dari hasil aktivitas itu ternyata kita dapat menemukan sifat dari layang-layang, yaitu yang terdapat pada teorema 4 ini, yaitu bahwa dalam layang-layang sepasang sudut yang berhadapan adalah kongruen. Oke, teman-teman, bunyi dari teorema 4 ini, jika kita mau membuat pembuktiannya, tentu kita lihat bahwa ini belum dalam bentuk implikasi ya, teman-teman. Karena itu kita rubah dahulu bentuk pernyataan teorema 4 ini ke dalam pernyataan implikasi ya, teman-teman. Misalnya saya buat jika sebuah segi empat adalah layang-layang, maka sepasang sudut yang berhadapan adalah kongruen ya, teman-teman. Sepasang sudut yang berhadapan itu kongruen. Oke, teman-teman, kita sudah rubah bentuk pernyataan dari teorema 4 ini menjadi pernyataan implikasi. Jika sebuah segi empat adalah layang-layang, maka sepasang sudut yang berhadapan adalah kongruen. Teman-teman, mari kita lihat pembuktiannya. Nah, sebelum kita mulai membuktikan, terlebih dahulu kita sketsa dahulu layang-layangnya ya, teman-teman. Nah, coba saya sketsa layang-layangnya. Seperti ini misalnya, teman-teman, saya beri nama layang-layang A, B, C, D. Oke, teman-teman.
Jadi kita tulis, setelah sketsa kita tulis apa yang diketahui. Diketahui layang-layang ABCD. Layang-layang ABCD. Kemudian kita diminta untuk membuktikan apakah sepasang sudut pada layang-layang ini adalah kongruen. Misalnya kita pilih sudut D, apakah kongruen dengan sudut B ya teman-teman. Oke, jadi kita sudah sketsa, kemudian kita sudah tulis apa yang diketahui dan apa yang akan dibuktikan. Nah, mari kita lihat langkah-langkah pembuktiannya. Seperti biasa, langkah pertama kita tulis apa yang diketahui, yaitu layang-layang ABCD. Kemudian di sini masih tanda tanya teman-teman, kita isi di sini diketahui. Diketahui. Kemudian pada langkah yang kedua, karena ini sebuah layang-layang, maka sisi BC kongruen dengan sisi CD dan sisi AB akan kongruen dengan sisi AD. Oke, teman-teman, itu kita tulis pada langkah yang kedua. Alasannya karena sebuah layang-layang memiliki dua pasang berbeda dari sisi yang berdekatan adalah kongruen. Berdasarkan definisi itu ya teman-teman. Kemudian pada langkah yang ketiga, tujuan kita adalah mau membuktikan apakah sudut D kongruen dengan sudut B. Karena itu kita perlu membuat sebuah garis menghubungkan titik A dan titik C ya teman-teman, garis diagonal AC. Oke, kita sudah gambar diagonal AC, itu kita tulis pada langkah yang ketiga. Alasannya, melewati dua titik terdapat tepat sebuah garis. Kemudian pada langkah yang keempat teman-teman, kita lihat bahwa kita sudah punya diagonal AC yang membagi layang-layang ABCD menjadi dua buah segitiga. Jadi AC menjadi bagian dari segitiga ACB dan juga AC menjadi bagian dari segitiga ACD. Karena itu pada langkah yang keempat, kita tulis AC kongruen dengan AC berdasarkan sifat identitas ya teman-teman. Identitas. Oke teman-teman. Kemudian dari 4 langkah ini kita lihat bahwa kita sudah punya B yang kongruen dengan AD adalah sepasang sisi yang kongruen ya teman-teman. Kemudian kita juga punya BC kongruen dengan CD juga adalah sepasang sisi yang kongruen. Kita tandai di sini teman-teman. Kemudian kita juga punya AC yang kongruen dengan AC juga adalah sepasang sisi yang kongruen ya teman-teman. Kita beri tanda. Maka kita dapat simpulkan bahwa kita lihat dulu posisi sisi-sisi ini teman-teman. Jadi BC kongruen dengan CD, BC di sini, CD di sini teman-teman. Kemudian AB dan AD, AB di sini, AD di sini. Jadi AB, BC, kemudian ada sisi AC di sini. Sama juga AD di sini, CD di sini, ada sisi AC di sini. Karena itu segitiga ACB kongruen dengan segitiga ACD berdasarkan metode pembuktian kekongruenan dua segitiga yaitu side, side, side ya teman-teman. Oke, kita sudah dapat bahwa kedua segitiga itu adalah kongruen. Maka pada langkah selanjutnya yaitu kita bisa menemukan bahwa berdasarkan metode CP-CPC yaitu bagian-bagian yang bersesuaian dari dua buah segitiga yang kongruen adalah kongruen. Sehingga kita lihat bahwa kita bisa menemukan bahwa sudut B ini adalah kongruen juga dengan sudut D. Sehingga kita tulis di sini sudut D kongruen dengan sudut B berdasarkan metode pembuktian CP-CPC. Sampai pada langkah ke-6 ini teman-teman, ternyata kita sudah dapat membuktikan bahwa dua pasang sisi
pada sebuah layang-layang adalah kongruen. Jadi teorema 4 ini sudah bisa kita buktikan. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke, yang berikut teman-teman ada teorema 5 di sini yang bunyinya ruas garis yang menghubungkan titik tengah dua sisi segitiga sejajar dengan sisi ketiga dan memiliki panjang setengah dari panjang sisi yang ketiga. Nah, seperti pada teorema 4 tadi teman-teman, teorema 5 ini masih belum merupakan pernyataan implikasi. Karena itu kita rubah pernyataan pada teorema 5 ini menjadi pernyataan implikasi. Nah, misalnya sudah saya rubah di sini teman-teman, jika dalam sebuah segitiga terdapat ruas garis yang menghubungkan titik tengah dua segitiga, maka ruas garis tersebut sejajar dengan sisi ketiga dan memiliki panjang setengah dari panjang sisi ketiga. Jadi teman-teman, pernyataan ini cukup panjang teman-teman, karena itu kita pisahkan pernyataan tersebut menjadi dua pernyataan. Yaitu pernyataan pertama, jika dalam sebuah segitiga terdapat ruas garis yang menghubungkan titik tengah dua sisi segitiga, maka ruas garis tersebut sejajar dengan sisi ketiga. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, jika dalam sebuah segitiga terdapat ruas garis yang menghubungkan titik tengah dua sisi segitiga, maka ruas garis tersebut memiliki panjang setengah dari panjang sisi yang ketiga. Oke teman-teman, kita coba buat pembuktian untuk pernyataan yang pertama ini. Pertama kita sketsa dahulu segitiganya, itu segitiga ABC di sini ya teman-teman. Dengan M adalah titik tengah dari sisi AB, kemudian N adalah titik tengah dari sisi AC. Kita tulis apa yang diketahui. Kemudian yang akan kita buktikan adalah apakah MN ini sejajar dengan BC. Oke teman-teman, mari kita lihat pembuktiannya. Baik teman-teman, jadi seperti biasa pada langkah yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu segitiga ABC. Kita sketsa di sini segitiga ABC. Kemudian M adalah titik tengah dari AB dan N adalah titik tengah dari AC. Kita tulis itu di langkah yang pertama. Kemudian pada langkah yang kedua, agar kita dapat menemukan hubungan antar sudutnya, maka kita buat sebuah garis yang sejajar dengan garis AB teman-teman dan melewati titik C ya teman-teman. Oke, garis itu adalah garis CE. Seperti ini ya teman-teman. Itu kita tulis pada langkah yang kedua. Alasannya menggunakan postulat kesejajaran. Bunyinya kalau tidak salah melalui sebuah titik di luar dari garis yang diberikan dapat dibuat tepat sebuah garis sejajar dengan garis yang diberikan. Ya teman-teman. Kemudian pada langkah yang ketiga, kita perpanjang MN sehingga berpotongan dengan garis CE di titik D. Perpanjang MN ini terus ke sana memotong CE di titik D. Ya teman-teman, alasannya adalah terdapat tepat sebuah garis yang melalui dua titik, yaitu titik N dan titik D. Kemudian teman-teman, pada langkah yang keempat, kita dapat lihat bahwa karena M adalah titik tengah dari AM, maka titik tengah dari AB, maka AM kongruen dengan MB. Kemudian karena N adalah titik tengah dari AC, maka AN kongruen dengan NC. Itu kita tulis pada langkah yang keempat. Alasannya adalah titik tengah dari sebuah ruas garis membagi ruas garis tersebut ke dalam ruas-ruas garis yang kongruen. Oke teman-teman, kita sudah dapat. Jadi AM kongruen dengan MB, AN kongruen dengan NC ya teman-teman. Kemudian pada langkah yang keenam kita lihat bahwa pada langkah yang kelima kita punya sudut 1 kongruen dengan sudut 2
dan sudut 4 kongruen dengan sudut 3. Saya tandai ya teman-teman. Sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Kemudian sudut 4 kongruen dengan sudut 3 ya teman-teman. Oke. Kemudian kita lihat bahwa karena kita punya dua garis sejajar, yaitu garis AB dan garis CE yang dipotong oleh transversal AC, maka kita peroleh sudut berseberangan interior yaitu sudut 1 dan sudut 2 adalah kongruen. Kemudian jika dua garis sejajar ini yaitu garis AB dan garis CE dipotong oleh transversal MD, maka kita punya sudut berseberangan interiornya yaitu sudut 4 dan sudut 3 yang juga kongruen ya teman-teman. Oke, kemudian pada langkah yang ke-6 kita lihat bahwa kita sudah punya dua sisi yang juga kongruen dan sebuah sisi yang juga adalah kongruen. Jadi kita lihat posisinya sudut-sudut sisi. Sudut-sudut sisi, maka kedua segitiga ini yaitu segitiga ANM dan segitiga CND adalah dua segitiga yang kongruen berdasarkan metode pembuktian kekongruenan dua segitiga yaitu angle-angle side ya teman-teman. Angle-angle side kita tulis itu di langkah yang ke-6. Kemudian pada langkah yang ke-7 teman-teman, karena kita sudah peroleh dua segitiga ini adalah segitiga yang kongruen, maka bagian-bagian yang bersesuaian dari dua segitiga yang kongruen ini adalah juga kongruen. Sehingga kita peroleh AM juga kongruen dengan DC ya teman-teman. AM juga kongruen dengan DC berdasarkan metode CP-CTC. Kemudian teman-teman, karena AM kongruen dengan DC, maka kita tahu dari awal tadi AM juga kongruen dengan MB ya teman-teman. AM juga kongruen dengan MB, maka MB juga kongruen dengan DC berdasarkan sifat transitif ya teman-teman. Oke, kemudian pada langkah yang ke-9 kita lihat bahwa berdasarkan sebuah teorema bahwa jika dua sisi dari sebuah segi empat adalah kongruen dan sejajar, maka segi empat tersebut adalah sebuah jajar genjang. Kita lihat bahwa MB dan CD ini sejajar dan juga kongruen ya teman-teman. Karena itu kita simpulkan bahwa segi 4 BMCD, BMDC ini adalah sebuah jajar genjang ya teman-teman. Itu kita tulis pada langkah yang ke-9. Kemudian pada langkah yang ke-10 kita tahu bahwa sisi-sisi berseberangan dari sebuah jajar genjang adalah sejajar. Karena itu, karena tadi MB sudah sejajar dengan DC, maka sisi yang lain yaitu MD dan sisi BC adalah juga sejajar. Karena MD sejajar dengan BC, maka MN juga sejajar dengan BC. Oke, itu kita tulis pada langkah yang ke-10 ya teman-teman. Nah, sampai pada langkah yang ke-10 ini, kita lihat bahwa kita sudah dapat membuktikan teorema 5 ini, bahwa MN yang merupakan ruas garis yang menghubungkan titik tengah dari dua sisi segitiga ABC, panjangnya ada MN ini adalah sejajar dengan sisi yang ketiga yaitu sisi BC. Oke teman-teman, jadi kita sudah dapat membuktikan teorema 5 ini. Kemudian kita lihat yang berikut teman-teman. Oke teman-teman, yang ini adalah contoh soal untuk pernyataan kedua dari teorema 5 tadi. Jadi untuk pernyataan kedua ini kita tidak buat pembuktiannya, tapi kita melihat contoh soalnya ya teman-teman. Dalam segitiga RST, M dan N adalah titik tengah dari RS dan RT.
Nah, jika ST-nya sama dengan 5X min 1 dan panjang MN-nya adalah 2X tambah 1, tentukan X, panjang MN, dan panjang ST. Oke teman-teman, kita tulis yang diketahui. ST sama dengan 5X min 1. Kemudian MN-nya sama dengan 2X tambah 1. Kemudian kita diminta untuk menentukan X, MN, dan ST ya teman-teman. Ditanya X, MN, dan ST. Oke teman-teman, kita coba kerjakan soal ini. Jadi berdasarkan pernyataan kedua pada teorema 5 tadi, maka MN ini panjangnya adalah setengah dari ST ya teman-teman. Maka coba kita masukkan nilai-nilainya. MN adalah 2X tambah 1 sama dengan setengah dari panjang ST, yaitu 5X min 1 ya teman-teman. Oke, kemudian 2 ini kita pindah ke ruas sebelah menjadi bentuk perkalian sama dengan 5X min 1. Oke teman-teman, kemudian 4X ditambah 2 sama dengan 5X min 1. Kemudian X-nya sama dengan 3 ya teman-teman. Kita sudah dapat X-nya sama dengan 3. Kemudian kita tinggal masukkan saja ke MN. MN sama dengan 2 dikali dengan 3 ditambah 1 sama dengan 7 ya teman-teman. Kemudian ST sama dengan 5 kali 3 dikurangi 1 ya teman-teman, sama dengan 14. Oke teman-teman, kita sudah selesaikan soal ini. Dari hasil yang kita kerjakan ini kita lihat bahwa OMN-nya sama dengan 7 dan ST-nya sama dengan 14. Berarti benar bahwa MN adalah setengah dari ST. Sehingga kita dapat tunjukkan bahwa panjang ruas garis tengah yang menghubungkan titik tengah dari dua sisi segitiga ini adalah setengah dari panjang sisi yang ketiga. Oke teman-teman, kita sudah selesaikan teorema yang kelima ini. Kita lihat bahwa materi kita pada subbab yang kedua ini sudah selesai. Nah, setelah menonton video ini, saya harap teman-teman dapat membuat kesimpulan dari subbab yang kedua ini, membuat perbedaan dari jajar genjang dan layang-layang. Kira-kira ciri-ciri apa yang membedakan kedua segi empat tersebut. Oke teman-teman, semua tugas dan aktivitas yang diberikan pada subbab 2 ini dicoba dikerjakan di dalam kelompoknya masing-masing sebelum hari perkuliahannya teman-teman, sehingga presentasi nanti akan berjalan dengan lancar. Baik teman-teman, terima kasih.